Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di seri kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi OSN Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024. Soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal dengan materi yang disesuaikan dengan silabus Olimpiade Fisika dan tingkat kesulitan yang menyerupai tingkat kesulitan soal dosen tingkat kabupaten kota. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah materi kinematika. Di sini ada soal dari suatu titik ketinggian A, sebuah batu dilemparkan ke atas. Ketika batu mencapai jarak H di bawah titik A, kecepatannya dua kali kecepatan pada H di atas titik A. Tunjukkan bahwa ketinggian maksimum yang dicapai batu di atas titik A adalah 5H per 3. Jadi untuk mengerjakan soal fisika, jika masih bingung, itu bisa digambar dulu soalnya. Jadi di sini dari suatu titik di ketinggian A, jadi digambar saja ada titik di ketinggian A, sebuah batu dilempar ke atas. Jadi batunya dilempar ke atas. Ketika batu mencapai jarak H di bawah titik A, kecepatannya dua kali pada ketinggian H di atas titik A. Nah, katanya ketika batunya mencapai jarak H di bawah titik A, jadi anggap di sini di bawah titik A, yang jaraknya H. Nah, kecepatannya di titik sini, di titik bawah sini, itu dua kali kecepatan titik pada ketinggian H di atas titik A. Jadi kalau kita ambil titik H di atas A, kita anggap posisinya di sini. Ini posisinya H di atas titik A. Nah, kecepatan di bawah sini itu sama dengan dua kali kecepatannya pada saat ada di titik H di atas A. Jadi kita anggap ini posisinya B, ini posisi C. Kecepatan di C ini, jadi di sini kan ada kecepatannya, dia bergerak ke bawah, VC. Nah, besar VC ini itu sama dengan dua kali kecepatan di titik B. Nah, di titik B ini batunya itu bergerak ke atas. Setelah itu dia juga bergerak turun. Jika kecepatan ke atasnya itu besarnya VB, maka ke bawah juga besarnya VB. Jadi kecepatan VC dua kali kecepatan VB. Nah, yang ditanyakan berapa ketinggian maksimumnya diukur dari titik A. Jadi untuk mencari ketinggian maksimumnya, jadi ini kan karena di titik B masih punya kecepatan, berarti dia nanti masih bergerak ke atas. Ini bergerak ke atas sampai mencapai tinggi maksimum, baru dia bergerak turun. Yang ditanyakan berapa tingginya ini dari posisi A. Nah, untuk mencari tinggi maksimumnya, itu bisa kita cari dulu berapa tingginya dari posisi B. Nah, kalau kita cari tinggi maksimum dari posisi B, kalau kita sudah dapat, nanti kita tinggal jumlahkan dengan eh, ketinggian B dari titik A. Nah, untuk mencari tinggi maksimumnya di sini, maka terlebih dahulu kita harus cari berapa nilai besar kecepatan VB di sini. Nah, untuk mencari kecepatan VB, ini kita bisa pakai rumus GLBB. Di sini ada dua nilai kecepatan yang kita ketahui, itu kecepatan di titik B sama kecepatan di titik C.
Nah, jarak tempuhnya dari B ke C itu sama dengan 2 kali H. Nah, dari sini, dari dua nilai kecepatan, itu bisa kita tentukan berapa nilai PB di sini. Jadi rumus GLBB, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, kalau kita tinjau pada saat dia bergerak turun, berarti dia mengalami percepatan, berarti ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Di mana VT ini adalah kecepatan akhir, itu kecepatan pada saat di titik C, dan V0 itu kecepatan pada saat di titik B. Jadi yang kita tinjau itu gerakan dari titik B ke titik C. Nah, sekarang kita masukkan kecepatan akhirnya itu VC sama dengan 2 kali VB. Jadi 2 kali VB di kuadrat itu sama dengan kecepatan awalnya di titik B itu adalah VB ditambah 2 dikali dengan percepatannya itu adalah percepatan gravitasi G, dan jarak tempuhnya dari B ke C itu sama dengan 2 kali H. Jadi dikali 2 kali H. 2 VB kuadrat itu 4 VB kuadrat sama dengan VB kuadrat ditambah 2 kali 2 4 4 G kali H. Atau 3 VB kuadrat itu sama dengan 4 G kali H. Atau VB kuadrat sama dengan 4 G H dibagi dengan 3. Atau kecepatan pada titik B itu sama dengan akar dari 4 G kali H dibagi dengan 3. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai kecepatan di titik B. Nah, sekarang kita cari berapa tinggi maksimumnya jika diukur dari titik B. Jadi kita lihat gerakan dari titik B sampai di puncak, anggap di puncak itu titik 0. Jadi gerakan dari B ke titik puncak. Nah, bisa kita pakai rumus GLBB kembali, yang rumus yang ini, di mana posisi awalnya itu di B, posisi akhirnya itu di titik O. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang karena pada saat dia bergerak ke atas itu diperlambat, dikali 2 dikali A kali S. Bisa juga gerakan yang ditinjau itu adalah gerakan dari O ke B. Kalau dari O ke B berarti posisi awalnya itu, kecepatan awalnya di titik O, posisi akhirnya di B. Kalau dari O ke B, berarti nanti persamaan GLBB-nya nanti ditambah karena dia bergerak turun, itu dipercepat. Nanti jarak tempuhnya yang diperoleh itu nanti hasilnya pasti akan sama. Kalau kita tinjau dari B ke O. Sekarang kita masukkan nilainya, kecepatan akhirnya itu adalah 0. Kecepatan awalnya itu adalah pada saat di B, itu angka 4 GH per 3 di kuadrat, berarti 4 GH per 3 dikurang 2 dikali percepatan gravitasi G dikali dengan jarak tempuhnya ke atas. Nah, dari sini kita peroleh 2 G kali S sama dengan 4 GH per 3. Sini bisa kita coret nilai G-nya. Jadi S sama dengan 2 pindah ke sebelah jadi pembagi. Jadi yang atas ini sisa 2. Berarti 2 per 3 dari H. Jadi tinggi maksimumnya jika kita ukur dari posisi B itu adalah 2H per 3. Jadi S-nya ini 2H per 3. Nah, di soal ini yang ditanyakan itu tinggi maksimumnya di atas titik A. Jadi diukur dari titik A di sini. Berarti karena diukur dari titik A, berarti tinggi maksimumnya sama dengan H ditambah dengan 2 per 3 H. Di H ditambah dengan 2 per 3 H.
Berarti 1 ditambah 2/3 H. 1 ditambah 2/3 itu 5/3 H. Jadi tinggi maksimumnya jika diukur dari titik A itu adalah 5H/3. Sesuai dengan yang ditampilkan di soal. Nah, kalau misalkan diukur dari ketinggian C, kalau diukur dari sini, dari ketinggian C, berarti H ditambah dengan 2/3 H. Nanti dapat 8/3 H. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan untuk satu soal pembahasan. Sebagai latihan, itu bisa dikerja eh, soal latihannya berikut. Nah, di sini ada soal latihan. Bisa dikerja-kerja terlebih dahulu dan jangan lupa dituliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti untuk pembahasannya itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 19,6 meter di atas tanah. Batu kedua, jadi 19,6 meter di atas tanah. Batu kedua secara bersamaan dilemparkan dari tanah di mana kecepatannya mampu mencapai ketinggian 19,6 meter. Nah, yang ditanyakan kapan dan di mana kedua batu bertemu. Baik, kita akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.